zahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian usul fikih, yaitu pembahasan al-ahkam. Apabila kita terjemah al-ahkam itu apa, ibu bapak, artinya? Hukum. Nah, jadi al-ahkam ini artinya adalah hukum-hukum. Al-ahkam ini ketika diterjemah hukum-hukum, berarti dia itu merupakan bentuk jamak, di mana al-ahkam ini bentuk mufradnya adalah al-hukmu. Jadi al-ahkam ini bentuk jamak dari kata al-hukmu. Kalau dilihat, berarti al-ahkam ini kira-kira jamak taksir, jamak muzakkar salim, atau jamak muannas salim? Taksir. Maka al-ahkam ini adalah bentuk jamak taksir, di mana berubah dari bentuk mufradnya. Tinggal pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud al-hukmu dan apa pentingnya al-hukmu dalam kehidupan manusia? Jadi di antara cara Allah untuk menjaga sifat kemanusiaan manusia, maka Allah mengatur hidup mereka dengan hukum. Kita ambil contoh, misalkan kalau kambing makan tidak? Yang punya kambing makan. Jadi apa bedanya kambing dengan yang punya kambing? Nah, kita ulangi. Kambing makan tidak? Yang punya kambing? Jadi persamaan yang punya kambing dan kambing itu apa? Jadi kesimpulannya, kambing dan yang punya kambing itu Makhluk hidup. Nah, itu Bu. Jadi yang perlu kita pahami, kalau sekedar makan, kambing makan, yang punya kambing juga makan, maka perbedaannya adalah terletak dari apa? Kambing itu hidup untuk makan, kalau yang punya kambing makan itu untuk hidup. Apa nanti bedanya? Bedanya adalah yang punya kambing dengan kambing itu berbeda. Yang punya kambing sebelum makan baca doa. Jadi lamun ayeuna aya jalma rek tua maca doa heula. Jadi kesimpulanna naon? Nah, eta nu ngabentenkeunana. Jadi kalau kambing itu diatur hukum tidak? Tidak. Kalau yang punya kambing, maka kambing itu tidak diatur hukum, yang punya kambing diatur hukum. Jadi mun ayeuna aya jalma nu teu daek diatur ku hukum, itu eta teh kesimpulanna. Contoh lain begini.
Kalau bangkai hukumnya apa? Bangkai ayam. Bangkai ayam haram. Ada orang ngasih makan lele dengan bangkai ayam, lelenya dimakan oleh orang. Halal haram? Orang makan lele yang diberi pakan bangkai, halal haram? Kan bangkai? Kan bangkai? Tinggal tanya we, ari keur lele aya halal haram teu? Nah, berlalu lelenya dimakan kita, jadi halal haram? Hah? Oh, halal haram ya. Jadi seperti itu. Nah, al-hukmu ini adalah cara Allah untuk menjaga manusia dalam sifat kemanusiaannya. Ketika manusia hidupnya tidak mau diatur oleh hukum, maka manusia tidak akan jauh beda dengan yang namanya binatang. Jadi adanya hukum untuk membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Ini yang perlu kita pahami. Nah, lalu apa jadinya manusia apabila hidupnya tidak diatur hukum? Maka manusia apabila hidupnya tidak diatur oleh hukum, manusia akan lebih buas dari binatang buas. Hebatnya manusia itu dia sanggup walaupun badannya lebih kecil dari gajah, tapi dia bisa sanggup menghancurkan jutaan hektar hutan. Bahkan manusia itu hebat, minumnya saja bensin, makannya saja aspal, itu hebat, beton, itu manusia itu hebat. Jadi daya rusaknya itu begitu luar biasa kalau manusia tidak memakai agama, tidak memakai hukum. Makanya kata Allah bagaimana, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kenapa banyak manusia yang masuk neraka itu? Karena lahum qulubun layak kohuna biha, dia punya hati tapi tidak bisa memahami, punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Ulaika kal an'am, manusia yang seperti itu seperti binatang ternak, balhum adollu, bahkan manusia itu lebih sesat daripada binatang ternak. Contoh apa? Lebih sesat itu dari mananya? Contoh begini, hewan, misalkan ada kambing ngaliwat ke kebun sampe, kira-kira nu dihakan ku domba naonna? Daunna. Tapi lamun nu ngaliwatna nu boga dombana mau museo. Daunna jadikeun lawa, batangna jadikeun suluh, kitu kene sampeuna ka kulit sampeuna digoreng kene ku jelema. Berarti ada yang tersisa? Tidak ada. Itu berarti menunjukkan manusia itu balhum adollu, kabayang mun teu diatur hukum. Nah itu. Lantas hukum ini apa? Hukum itu sederhananya adalah aturan-aturan. Sehingga dengan adanya hukum kita bisa melakukan al-adlu, keadilan. Sapatu hargana 7,5 juta. Kopea hargana 75.000. Angger we hukumna sapatu sok sanajan mahal jejekeun. Maka hukumna kopea sok sanajan murah suhuneun gitu.
Nah, cenah sapatu teh simpan di nama staka 7,5 juta gitu. Tidak bisa, sebab itu bukan hukumnya, bukan aturannya. Sehingga nanti kita diperintahkan wad'u syai'i fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi hukum itu aturan. Sampai sana dulu. Cukup jelas? Apa Bu? Apa boleh? Yang dibuat oleh manusia. Ya. Hukumnya ya. Terus kalau di negara Arab Saudi sana, hukum Islamnya. Iya. Apakah haram kita hidup di negara ini? Apakah haram kita hidup di negara ini, Bu? Kita harus jelasin dulu hukum Islam itu apa. Saya mau nanya, yang tergambar, ayo kita tegakkan hukum Islam bukan gambar naon? Potong tangan, rajam, kisos. Bu, itu bukan hukum Islam. Potong tangan, rajam, kisos itu bukan hukum Islam, tapi itu sebagian hukum yang ada dalam Islam. Jadi kita hidup di Indonesia menjalankan hukum Islam tidak menjalankan. Bukannya nawan sholat, saum, zakat. Cuma untuk sampai potong tangan belum sampai ke tahap sana, karena itu harus oleh penguasa, bukan oleh pribadi. Jadi OTW kadinya lah diurang mampu. Jadi apakah kita haram hidup di Indonesia? Justru yang saya tantang itu orang yang mengharamkan hidup di Indonesia ketika dicek KTP gaduh, BPJS aja, ongkos haram hidup di Indonesia teh. Terus rambut naik motor pakai helm. Nah, pakai helm kan polisi togut, pakai helm sekalian. Akhirnya jempek saja. Waktu saya katakan, makanya belajar syariahnya jangan sepotong. Jadi rajam, potong tangan, kisos itu bukan hukum Islam, tapi sebagian hukum yang ada dalam Islam. Dan potong tangan harus oleh pemerintah, nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Makanya kalau ingin potong tangan itu ditegakkan, maka perbanyaklah orang-orang yang ada di DPR-nya itu orang Islam yang ngerti agama. Jangan golput gitu. Dan karena kan tiap 5 tahun kan dalil nate kata togut dan yang lain-lain. Maka nanti suara ini diberikan kepada si anu, nah ini yang khawatir itu. Jadi nggak haram. Gak apa-apa. Jadi persepsi hukum Islamnya harus benar dulu. Jadi hukum Islam itu bukan potong tangan, bukan raja, bukan. Itu hanya sebagian hukum yang ada dalam Islam. Dulu ada orang yang bagian seperti Habib Rizik itu. Oh iya. Menegakkan hukum Islam. Oh iya. Jadi dia meninggal Islam. Oh iya. Akhirnya dia dipenjarakan. Oh iya, baik. Pertanyaannya? Itu seperti itu. Oh. Dia bilang haram di Indonesia itu. Tapi beliau juga tetap tinggal di Bogor sampai hari ini, Bu. Pertama kan. Iya, di penjara. Tapi kan sampai hari ini tinggal di Bogor. Bahkan punya tanah luas di Bogor. Enggak, Bu. Jadi kita harus api dalam artian ketika, makanya benar yang dikatakan Soekarno, kalau memang kita belum bisa menegakkan negara Islam, ya ayo penuhi DPR-nya oleh orang-orang Islam biar bisa menegakkan Islamnya. Seperti itu sih kalau saya boleh pandangan. Jadi betul, yang mudah-mudahan nanti ada dari putra atau cucu dari ibu-ibu yang ada di sini dan bapak-bapak di sini ke depan seperti itu. Jadi nanti itu kalau nggak berhukum bahwa kafirun, munafikun, musyrikun, nanti itu kesana dari itu juga. Nah, jadi persepsi hukum Islamnya harus
betul dulu. Itu bukan apa namanya, hukum Islam tidak terbatas potong tangan, itu hanya sebagian dari hukum yang ada dalam Islam, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan. Kita yang seperti itu ya ada caranya ya tadi seperti itu. Ya, apa Bu? Ya. Ya. Sebenarnya untuk BPJS kalau nanya ada unsur ribawi, enggak, jawabannya ya ada unsur ribawinya. Cuma masalahnya nggak sesederhana itu. Kalau nanya ya ada ribawinya ada. Selama memang masih bisa tercover nggak pakai BPJS ya nggak masalah, maka. Tapi kalau yang sudah tidak bisa dalam artian sudah nggak sanggup mengcover sendiri, bagaimana solusinya? Makanya kan nanti BPJS juga ada dua, ada yang berbayar, ada yang jaminan pemerintah. Yang jaminan pemerintah ini halal. Seperti itu ya Bu. Oke. Jadi apa itu hukum serta yang namanya kenapa manusia itu ada hukum cukup jelas ya. Maka hukum itu ada berapa Bu? 9. 1 wajib, 2 mandub, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah, 6 sahih, batil, rukhsah dan azimah. Seperti itu. Baik, kita satu persatu rincikan. Al-wajibu. Al-wajibu yang disebut itu wajib. Wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'ad kobu ala tarkihi. Sekalian kita dua sama mandu. Al-mandubu ma yusabu ala fi'lihi. Nah bedanya ini wala yu'aqabu ala tarkihi. Al-wajibu yang namanya wajib itu ma yusabu ala fi'lihi, apa yang diberi pahala mengerjakannya dan disiksa meninggalkannya. Contohnya seperti apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dia disiksa. Itulah yang disebut dengan al-wajibu, yang disebut artinya wajib. Saum Ramadan bagaimana? Ya wajib dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dia akan disiksa. Bagaimana ada pertanyaan orang, dia terakhir sholat itu di umur 6 tahun waktu PAUD, lalu dia tobat usia 65 tahun mau belajar sholat. Nah yang umur 50, yang 60 tahun ke belakang itu harus dikodok nggak? Maka jawabannya nggak ada kodok sholat.
yang ada taubatan nasuha. Karena meninggalkan sholat dosa besar, gak bisa dikodok sholatnya. Begitu juga yang namanya orang kalau gak saum Ramadan. Saum Ramadan itu wajib, kata Nabi. Siapa yang tidak saum pada bulan Ramadan sehari tanpa alasan yang dibenarkan, walaupun dia ganti dengan saum selama 1 tahun penuh, maka tidak akan sebanding. Atau bagaimana yang sengaja gak saum? Ya dosa besar. Apa yang harus dilakukan? Ya taubat. Seperti itu. Harus taubat. Nah, gimana Bu? Sholat taubat gak usah. Sholat taubat itu gak ada dalilnya. Jadi sholat taubat taubatannya. Jadi itu yang namanya al-wajib. Kalau al-mandub, ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kalau yang atas ma wa yu'aqabu, kalau yang bawah wala yu'aqabu, dan tidak disiksa atas yang meninggalkannya. Contoh ini, ibu bapak saum Senin Kemis, dilaksanakan dapat pahala? Dapat. Kalau tidak mengerjakan, dapat pahala tidak? Tidak dapat. Nah, kalau ibu nggak saum Senin Kemis, menjalankan sunnah Nabi tidak? Tidak. Sekali deh. Kalau ibu bapak tidak saum Senin Kemis, ngajarankeun sunnah Nabi teu. Sekali lagi. Kalau ibu bapak tidak saum Senin Kemis, ngajalankeun sunnah Nabi teu. Jalankan. Tidak melaksanakan ngajalankeun sunnah teu. Jalankan. Ngajalankeun da sunnah ieu gitu. Saya ulangi ya. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Orang melaksanakan saum Senin Kemis, melaksanakan sunnah Nabi tidak? Laksanakan. Orang tidak saum Senin Kemis, melaksanakan sunnah Nabi tidak? Laksanakan. Ari nu teu saum eta nyunah ka Nabi teu. Nyunah buktosna teu saum, da sunat ieu gitu. Gimana Bu? Udah Bu, cukup jelas Bu? Iya ya, gimana? Belum jelas? Saya ulangi. Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak saum Senin Kemis, nyunah Nabi teu. Nah, terus aya nu teu saum, nyunah Nabi teu. Nyunah, da sunat ieu. Ya Bu. Ya pakai sunat harus semuanya sunat wajib dilaksanakan. Makanya Rasulullah itu kalau saum sunat, kalau sedang rajin saum terus, seolah-olah beliau itu gak pernah tidak saum. Kalau sedang tidak saum lama, seolah-olah beliau itu gak pernah saum sunat. Jigana nu teu saum sunatnya tah eta. Atau ngadalilan amal. Ngadalilan amal. Nah, jadi kalau mandub itu wala yu'aqabu ala tarkihi. Jadi tapi Bu, gak boleh kita menganggap enteng amalan-amalan yang sunat. Contohnya apalagi sholat sunat
rawatib dan yang lain-lain ya, itu sunat. Fungsinya apa? Untuk menambah kekurangan amal soleh kita. Makanya kalau amalan wajibnya kurang, kata Allah, panduru ila nawafilihim, maka lihatlah ke sholat sunat mereka. Kita sholat wajib tanya minang hilap rokaat misalnya tilu opat ke sholat kita rokaat kasabaraha tilu opat hari sholat karek rokaat ya itu maribu ngalamun nanti tah lamun wala dipunten langsung kita sabaraha nilainya pan kurang meureun jaban nu dibaca ke surat eta we dibolak-balik gitu nya. Mun kahiji nataina kadua kulhu, engke kulhu kadua nataina kitu we malaikat ge nulisna geus otomatis. Eta we si eta, maka pas maca Al-Kafirun ngagepek malaikat cenah peningkatan gitu. Nah, maka walaupun sepesunat gak boleh menganggap enteng. Maka prinsipnya malayut rakukulu yang tidak bisa dilakukan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Bahkan ada Rabi'ah al-Aslami, beliau ini sahabat Nabi yang kalau sehari saja tidak ketemu dengan Nabi beliau menangis. Jadi beliau menangis, apa yang ditanyakan oleh Nabi Rasul, suami saya itu kalau nggak ketemu Anda sehari dia pasti nangis. Apa yang terjadi? Yang terjadi Rasul bertemu dengannya, lalu Rasul bertanya, Sali, sok nyungkeun hoyong naon? Minta kepadaku mau apa? Maka jawaban Rabi'ah al-Aslami, uridu murafaqatan kafil jannah, saya ingin jadi kawanmu di surga. Sok hoyong naon deui ti ka Nabi nawaran 2 kali. Sigana mun urang nu ditawaran kitunya, wah. Ngeuseun komentar. Ieu mah bae sahabat aya Rasul ngeta nya atuh cenah. Pa ini ala nafsika bi kasratis sujud, pami teu aya deui sok bantuan kula pikeun diri anjeun dengan memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Memperbanyak sholat sunat. Nah itu. Jadi walaupun sunat, hati-hati Bu, jangan menganggap enteng. Kemudian saum sunat nusa tahun sekali, tasuna asuro. Diurang kebanyakan tak sunat, tak suro. Jadi itu artinya tak sunat, tak suro kayak atau seperti apa lagi saum Muharram. Nah, 10 Muharram ya pas Asyura itu. Terus saum Dzulhijjah tanggal 9. Eta masa tahun sekali maksakeun eta mah pokoknya harus maksakeun. Nah, maka wajib itu kebalikannya adalah al-haram. Dan yang namanya mandub itu nanti Bu, kebalikannya itu adalah al-makruh. Jadi kebalikan al-wajib adalah al-haram, kebalikan al-mandub adalah al-makruh. Nah, berarti kalau wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, diberi pahala mengerjakannya, disiksa meninggalkannya. Berarti kalau haram itu dibalik, yusabu ala fi'lihi ala tarkihi wa yu'aqabu ala pilih. Nah, jadi kalau haram itu mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau makruh itu kebalikan dari makruh.
mayusabu ala fi'lihi wala yuaqabu ala tarkihi. Berarti kalau makruh mah yusabu ala tarkihi wala terus yuaqabu ala fi'lihi. Nah, jadi makruh itu mayusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Kalau maharamah diberi pahala meninggalkannya dan disiksa apabila mengerjakannya. Kalau makruh itu diberi pahala meninggalkannya dan tidak disiksa mengerjakannya. Nah, maka inilah al-haram, inilah al-makruh. Sehingga kalau kita wajib, oh amalan ini sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib, berarti haram ditinggalkan. Saum Ramadan itu hukumnya apa? Wajib, berarti haram ditinggalkan. Mencuri itu hukumnya apa? Haram. Haram, berarti wajib Ditinggalkan. Nah, seperti itu. Maka nanti yang dilarang itu diperintah, yang diperintah itu dilarang, itu namanya mafhum mukhalafah nanti. Yang ibu sudah belajar TH dari neta apa nama? Anda disebut dengan neta TH apa nama? Menghilap TH gitu. Nah, jadi kita kembali al-mandub. Mandub itu berarti yang diberi pahala apabila mengerjakannya dan tidak disiksa apabila mengerjakannya. Sholat rawatib hukumnya apa? Sunat atau mandub, berarti makruh untuk ditinggalkan. Dikerjakannya sunat, ditinggalkannya makruh. Oke. Yang makruh, contohnya apa? Makan dengan tangan kiri itu hukumnya makruh. Berarti sunnahnya dengan apa? Dengan tangan kanan. Nabi makan dengan kurma. Apakah itu sunnah Nabi? Enggak, kebetulan saja. Ayana eta. Lamun ibu tadi jeung leupet ge eta ge sunnah. Upami ngaos basmalah, nganggo pandangan anu katuruh sareng cari ta eta teh sunah Nabi. Naon nu dituangna mah benten-benten mangga. Baik, cukup jelas wajib sampai makruh. Cukup jelas, Bu? Bapak? Ada yang kelima mubah. Ibu tidur siang dapat pahala tidak? Tidak. Lalu ibu enggak tidur siang dapat pahala tidak? Tidak. Itulah mubah. Mubah itu dikerjakan enggak dapat pahala, tidak ditinggalkan pun tidak berdosa. Misalkan gini, ibu dalam artian jalan kaki hukumnya apa? Mubah. Mau jalan kaki dapat pahala enggak? Tidak. Mau lari? Tidak. Itu mubah. Jadi mubah itu netral. Dikerjakan enggak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Itulah yang disebut dengan amalan mubah. Ibu main badminton dapat pahala enggak? Tidak ada mubah. Tapi kalau ibu main badminton nanti pakai bismillah, diniatkan untuk supaya sehat dan ibadah lebih energi, dapat pahala enggak? Dapat. Itu mah oleh niat, nanti dapatnya mubah mah. Jadi mata walaupun amalannya mubah, niatnya itu menentukan dapat pahala dan tidaknya. Kalau wajib, mandub, haram, makruh kan sudah jelas dapat dan tidaknya pahala itu.
Tapi kalau mubah ini netral, dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga tidak berdosa. Itulah yang disebut dengan mubah. Baik, silakan tenang Bu. 5 dulu aja tenang. Ada wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Contoh makruh sanes naon? Makan jengkol, apa nu asa? Nah, terus tadi ngarokok, cenah ngarokok teh makruh. Nah, ayeuna jawaban makruh teh lamun rek salat. Ari teh salat mubah. Ada alasan apa nama itu? Ngadalilan amal. Nah, maka merokok, Nabi itu nggak suka makan bawang Bu. Ari bawang bau seungit. Cek anu resep kumaha? Cek anu resep? Di mana tuh nu laras? Nabi itu tidak suka makan bawang bunda. Bawang bunda teh sapertos kumaha? Bombay. Ya? Bunda Bombay. semacam Bombay deui nya. Tah Nabi mah upami bade salat teh tara mamameta. Walarana sebab saya suka berbicara dengan yang kalian tidak berbicara dengan. Jadi terpantas upami orang mayun ka Allah bari bau tanah mata Nabi mah teu. Kumaha cenah gosok giginya padahal Nabi mah mamwe padahal mah muni maksa kana Nabi. Berarti makan biawak Bu. Ibu kantos mangsar biawak lontong. Upami tuang sareng ayam ulah. Upami tuang daging ayam tuang daging ayam mentong. Nah, Nabi itu dulu kalau ada tamu istimewa di kampung itu diberikan menu spesial. Apa yaitu apa nama kadal gurun. Kadal gurun kan wajahna oge kita dulu. Tapi di tempat itu jadi makanan favorit yang mana jadi menu utama kalau ada tamu istimewa diberi itu. Seperti ibu ke Libya, tiap lebaran itu menu spesialnya adalah apa? Semur lauk emas. Di Libya itu di orang mau ngapoe lauk emas. Di sana itu setahun sekali ikan emas itu menu istimewa di Libya. Nah, pas Nabi diberi itu ternyata diberi kadal gurun tersebut, Nabi itu tidak melihat tapi tidak dimakan. Makanya kata Khalid, Rasul alimah terabdi itu kata Rasul makan saja. Dan betul saja itu habis dimakan Khalid. Jadi hadis ini menunjukkan satu, binatang yang bertaring dan berkuku tajam itu makruh, bukan haram. Kalau haram itu pasti ditegur tidak? Pasti ditegur. Nah jadi kan di kita macam binatang yang berkuku tajam, bertaring itu hukumnya haram, padahal makruh. Ada yang lebih lucu lagi, yang haram itu binatang yang hidup di dua alam. Contohnya naon? Bangkong hijau, buaya. Ari bangkong buaya jadi masalah, ari entok jadi masalah pun. Nah, ari entok dari mana? Di laut, di air, di laut. Nah, itu kan ini yang anehnya di kita seperti itu. Ketika maksakan pindah madhab. Kan sapi itu haram, makan kodok itu haram. Nah, baru dia pindah ke madhab Hanafi, ada haram opat. Nawa itu pindah madhab minat sapi ilah Hanafi. Itu ada Bu. Beres sama pangkonga balik deui ka sapi. Nah, itu boleh enggak? Tidak boleh. Baik, 5 dulu tentang hukum. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Ada waktu 5 menit? Ya Bu? Kalau yang terkait wajiban, saya contohnya aku selama Ramadan ya. Kalau
kan ada yang diperbolehkan punya sabun ya. Banyak bisa pakai ya. Iya. Ganti dengan Fidyah. atau lebih afdalnya dengan puasa. Baik. Pertanyaannya gini. Kalau ibu hamil orang yang beriman bukan? Wajib saum tidak? Wajib. Yang pokok ibu hamil itu wajib saum. Tapi kalau kata dokter ini akan membahayakan kondisi bayi, maka boleh diganti dengan fidyah. Jadi lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau memang memungkinkan saum, wajib saum. Kalau akan menimbulkan kemadharatan, maka dianjurkan untuk mengganti fidyah. Ketika sudah bayar fidyah harus saum lagi nanti? Tidak usah, kan sudah diganti di kodok, diganti dengan fidyah apa-apa. Ada ibu-ibu lahiran 1 Ramadan, fidyah kodok. Yang nipas, yang menyusui disebut nipas, tapi tidak menyusui. Disebut menyusui, tapi tidak nipas. Nu pokok moal aya nu menyusui lamun teu nipas. Berarti yang pokoknya apa? Nipas. Untuk perempuan itu nggak ada fidyah, wajib kodok. Iraha kebe tenang, dicicil, dan nu masalahna mah horeamna eta. Itu yang jadi masalah itu. Oke, cukup jelas Bu? Jadi wajib saum. Tapi kalau memang kondisi tidak memungkinkan, jangan memaksakan diri, bayar fidyah saja. Fidyah ini saya mau nasi padang sabungkus 2 bungkus, 3 bungkus. Itu saja nanya. Kira-kira perkiraan sehari berapa makan? Makanya oleh pemerintah itu ditakar saja rata-rata orang makan sehari 50.000, berarti 50 ya kali sebulan. Kumaha tuh cenanya mayar fidyah nabi atau sana? Nyari ke sana balik naon dibayar atau tidak sana mau dengan sakit mampunya segini ya sudah bayar sekemampu. Memberi makan 1 fakir miskin, gak ditentukan berapa. Oke, itu saja Ibu Bapak karena sudah dari pagi ya Ibu Bapak. Jadi kita bahas 5 minggu depan, kita bahas Sohih, Batil, Rusoh, Azimah. Minggu depan saya bikin skema untuk Rusoh dan Azimah, insya Allah. Alhamdulillah.